untuk menyikapi kasus yang sekarang dialami oleh Nikita Mirzani, Mail, sama Reza Gadis itu menyikapinya dari mana tuh? Soal dugaan. Ya, jadi begini, sebenarnya tidak ada asap kalau tidak ada api. Yang benar apa sih? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi sebenarnya awal mulanya dari situ. Jadi skincare ini juga kan banyak juga yang kemudian berlebihan, memberikan suatu kesaksian yang kemudian tidak benar atau berlebihan lah ya, sehingga kemudian berdampak merugikan kepada orang yang menggunakannya. Terbukti ada beberapa skincare kemudian yang minta maaf kan, gitu. Nah berangkat dari situ timbullah sebenarnya tadinya niatnya awalnya mungkin hanya untuk mengkritisi, tapi kemudian ternyata dari niat mengkritisi ini timbullah ternyata ini bisa ngasilin uang. Itu mula-mula tampaknya, karena ide ini baru ide mula-mula dari kejadian pertama dari mengkritisi skincare. Tapi nggak cuma skincare, semua produk atau hampir semua produk tuh bisa dikritisi sebenarnya. Tapi kan niatnya tadinya hanya untuk mengkritisi supaya menjadi edukasi buat masyarakat. Tapi kemudian ternyata berjalannya waktu, ternyata ini bisa ditutup dengan uang. Orang mengkritisi bisa dibungkam mulutnya dengan uang. Tadinya pasif, dibungkam pasif. Tapi kemudian yang sudah dibungkam ini kemudian akhirnya punya ide. Ternyata ini bisa ngasilin uang. Begitu. Jadi gimana caranya supaya kemudian kita kritisi, ada feedbacknya, kemudian akhirnya orang tersebut memberikan uang. Itu masih halus, belum pemerasan, masih pancing-memancing. Tapi kemudian lama-lama menjadi garang, menjadi terbiasa dan akhirnya menjadi aktif. Yang tadinya pasif menjadi aktif, dan aktifnya ini yang berbahaya. Karena aktifnya ini kemudian berubah dari posisi mengkritisi biasa, mengkritisi dibayar dengan uang supaya dibungkam, akhirnya mengkritisi dengan ancaman. Ancamannya apa? Ancaman untuk macam-macam, bisa mempublikasikan, bisa menjelek-jelekan, bisa kemudian menghancurkan produk kan begitu. Nama produk, nama orangnya juga itu. Akhirnya apa? Aktifnya itu kemudian masuk juga masalah pengancaman yang seperti tadi, dan akhirnya timbullah pemerasan untuk menghasilkan uang. Jadi bertahap sebenarnya ini penyakitnya, dari pasif menjadi aktif dan kemudian akhirnya memberikan pemerasan dengan ancaman. Ini yang sekarang terjadi. Nah, ini yang terjadi dengan kasusnya Nikita Mirzani dan Mail dan yang lain-lain yang kemudian nanti terlibat di dalamnya. Ini sudah pada posisi aktif. Tadinya hanya pasif menjadi aktif. Dari kritik biasa menjadi kritik yang menghasilkan uang. Dari kritik yang menghasilkan uang menjadi lebih aktif lagi, akhirnya memeras begitu. Nah, ini udah pada titik memeras. Dan pelakunya siapa? Tentu pelakunya adalah orang-orang yang dikenal oleh masyarakat, public figure begitu. Karena Nikita Mirzani public figure, dia bisa memberikan pengaruh yang luar biasa omongannya. Influencernya juga jago dia, akhirnya kan kemudian dia memakai posisi ini untuk kemudian dia melakukan pemerasan dengan tujuan mendapatkan materi. Apabila pihak keluarga atau kuasa hukum meminta bantuan, Bang Yogi Pak membantu atau seperti apa Pak? Ini siapa yang minta bantuan? Dari keluarga Nikita. Oh ya, tentunya saya tidak akan kemudian memberikan bantuan ya. Artinya ada kasus-kasus yang memang bisa dibantu kalau kasus ini punya nilai kebenaran. Tapi kalau kasus ini setelah kita selidik memang nilainya lebih banyak kejahatannya daripada kebenarannya, kita membantu apa yang kita bantu. Membantu meringankan hukuman juga percuma juga kan. Jadi kita biarkanlah proses hukum berjalan begitu. Nah, yang kita bantu adalah orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan keadilan. Karena lebih banyak orang yang nggak dapatkan keadilan dan kebenarannya dihancurkan orang lain kan. Itu lebih banyak yang harus dibantu. Jadi kita harus pilih-pilih waktu kita sebagai pengacara, kita jaga supaya yang kita bantu adalah orang-orang yang memang mengejar keadilan. Tapi kalau orang-orang yang udah benar-benar salah, udah kemudian dicari posisi baiknya juga susah, kita hanya mengharapkan keringanan hukuman, rasa-rasanya masih banyak pengacara yang akan menjalankan itu. Bang, tapi kan di sini kan berarti Nikita Mirzani sebenarnya awalnya si Reza Gladys ini sebenarnya pengen ngebungkam supaya tidak mengkritisi produknya yang dengan tanda kutip berarti produknya juga bermasalah gitu kan Bang. Apa bungkam ini supaya tidak bicara termasuk penyuapan Bang? Ya, ini kita belum tahu apa yang terjadi sebenarnya. Posisi yang terjadi sebenarnya hanya bisa didapatkan di persidangan, titik terangnya di persidangan. Tapi sebenarnya penyidik Polda Metro Jaya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi opini-opini bahwasanya mungkin si Reza Gladys ini ingin membungkam, atau mungkin Reza Gladys ini diperas,
atau mungkin adanya jebak-jebakan, ini adalah opini-opini. Tapi yang pasti terjadi adalah di persidangan nanti. Tapi dengan ditanya Nikita Mirzani, berpotensi bahwasanya memang ini adalah pemerasan murni, begitu. Walaupun mungkin ada yang seolah-olah si Reza ini terbawa dalam pemerasannya Nikita Mirzani, tapi memang apakah itu jebakan? Tapi memang yang menentukan adalah penyidik ya. Kan ketika penyidik kemudian menahan, potensi bahwasanya memang terjadilah pemerasan sudah ada. Jadi kita kemudian mengesampingkan opini-opini yang ada tadi, kita anggap bahwasanya ini memang terjadi pemerasan dan pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE. Bang, dalam audio yang tersebar itu kan jelas tuh Pak Mail diduga meminta sejumlah uang. Terus dalam percakapan itu pun Reza Gladys bilang aku maunya baik-baik aja, nggak ada apa-apa dengan Mirzani. Berarti kan ingin juga makanya melanjutkan pertanyaan tadi. Kayak win-win solution gitu loh Bang. Iya, tentunya kan itu kan biasanya orang yang diperas itu kan pasti begitu. Anda kasih uang, kalau enggak anak Anda kami culik. Atau kami sudah culik Anda, sini kasih uang, kan begitu kan? Tentunya si korban akan bilang, kalau bisa baik-baik saja anak saya dikembalikan, saya kasih uang, kan begitu. Sama dengan kasusnya Reza ini kan, si dokter Reza ini. Dia juga akan begitu. Oh ya, kalau bisa baik-baik aja. Kenapa? Walaupun produk dia mungkin sebenarnya adalah tidak salah, tapi ketika influencer ini bicara yang negatif-negatif, itu akan merusak reputasi produknya, bahkan reputasi si Reza. Makanya kalau bisa baik-baik saja kan gitu. Itulah namanya orang yang diperas. Sama kayak kita, anak kita diculik, kemudian si pemeras, saya akan kembalikan anak Anda dengan catatan Anda bayar, kan begitu kan? Mau-mau kita sebaik-baik saja. Itu sama polanya. Berarti kalau uangnya dikembalikan misalnya, Nikinya mengajukan restoratif justice, oke? Jawabannya tidak. Kenapa? Begitu, karena ini peristiwa pidananya sudah terjadi. Peristiwa pidananya sudah terjadi dan posisinya adalah ini tindak pidana umum, bukan delik aduan. Kalau delik aduan masih bisa restoratif justice, tapi kalau pidana umum ini nggak bisa. Orang mencuri kambing, kambingnya sudah dikembalikan, tapi peristiwa pidana sudah terjadi, pencurian tetap dia dipidana. Gitu. Orang memeras, uangnya sudah diterima dan uangnya dikembalikan, tapi pemerasan sudah terjadi, tetap jadi pidana. Berarti bisa dibilang nggak ada jalan keluar untuk Niki. Yang ada jalan keluarnya yaitu di persidangan, putusan pengadilan lah nanti jalan keluarnya. Tapi Bang, ada nggak yang memperingan Bang dari hukuman yang harus dilakukan saat ini? Oh ya, kalau saat ini kan belum ada persidangan, jadi kita nggak tahu yang memperingan. Tapi biasanya yang memperingan di persidangan itu adalah kelakuan pada saat sidang, perilaku sopan santun pada saat sidang itu yang memperingan. Tapi kan di sini dia mengakunya endorse Bang, jadi ada saling menguntungkan, ya udah di endorse tapi review yang bagus ya. Endorse mereview bagus sih. Ya, itu kan katanya si Nikita Mirzani. Iya. Kalau bicara peristiwa pidana itu nggak sekedar mendengarkan dari satu sisi dari si pelaku. Misalnya si pelaku bilang, oh saya menculik, sebenarnya saya baik-baik aja, saya mau nyelamatin si anak yang saya culik ini supaya saya didik, kan gitu. Itu kan katanya si pelaku. Tapi kan peristiwa hukum nggak begitu. Peristiwa pidana itu kan saling terkait. Ada korban, ada pelaku, ada saksi-saksi, ada bukti-bukti, sama ada fakta-fakta. Itu nanti yang bercerita lengkap adalah itu semua. Kombinasi dari semuanya itulah, dan itu adanya di persidangan begitu. Kalau misalkan Nikita Mirzani ya bisa nih Bang membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan itu memang awalnya endorse dan sebagainya, itu adanya di pengadilan nanti. Kalau sekarang belum sampai ke sana kan, sekarang masih dalam posisi proses penyidikan dan proses penahanan dan proses supaya penuntutan nanti berjalan lancar di kejaksaan begitu. Jadi masih tahap awal ini. Nah, kalau udah sampai ke sana itu adanya di persidangan. Nanti Nikita Mirzani berusaha membuktikan di persidangan dia nggak bersalah, ini dia ceritakan begini, itu nanti ada timbang-timbang hakim gitu. Tapi adanya di persidangan. Nah, saat ini kan ditahan ya Bang. Kalau untuk persyaratan restoratif justice itu sendiri apa sih Bang? Restoratif justice itu hanya berlaku untuk delik aduan sebenarnya kan. Delik aduan itu berlaku. Misalnya perselingkuhan dimaafkan itu berlaku. Kemudian posisi pencemaran nama baik dimaafkan itu berlaku restoratif justice. Tapi lebih dari itu nggak berlaku. Kasus pencurian itu nggak berlaku. Kasus perjudian tidak berlaku. Kasus pembunuhan tidak berlaku. Kasus perkosaan tidak berlaku. Kasus pemerasan juga tidak berlaku restoratif justice. Penangguhan penahanan juga sulit Bang. Sulit. Sama sulitnya kayak kita menangguhkan memohon penangguhan terhadap orang yang membunuh, itu sulit sekali, nggak bisa biasanya. Sama pemerasan juga begitu.
walaupun udah dilakukan oleh keluarga gitu ya Bang yang meminta. Betul, semua permohonan penangguhan penahanan dilakukan oleh keluarga dan penasihat hukumnya rata-rata.